Oke, baik Bapak, selamat siang. Jadi kami mahasiswa Prodi Bisnis Perjalanan Wisata UGM. Maksud kedatangan kami di sini itu untuk melakukan wawancara mengenai Pentahelix, Pak, dari Desa Wisata Ngelanggeran. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Fatkia. Nama saya Afda. Nama saya Roma. Baik, Pak. Jadi untuk pada kesempatan kali ini kami akan membahas Pentahelix yang ada di Desa Wisata Ngelanggeran. Untuk membahas hal tersebut kami bersama dengan Bapak siapa, Pak? Saya Lili, Mbak. Selaku apa, Pak? Selaku pengelola desa wisata. Oh, baik. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ya, Pak ya, Bapak bisa dijelaskan mengenai sejarah perkembangan Desa Wisata Ngelanggeran ini, Pak? Unji. Ini ya, Mbak. Ya, terkait dengan sejarah pengelola Desa Wisata Ngelanggeran, memang kami mulai untuk kegiatan pariwisata di Ngelanggeran ini tahun 2007. Waktu itu dibentuk BPDW, Badan Pengelola Desa Wisata Ngelanggeran. Kemudian 1 tahun berjalan tidak begitu maksimal karena secara pemahaman masyarakat belum begitu paham terkait apa itu pariwisata, harus berbuat apa. Sehingga di tahun 2008 kami dibentuk organisasi atau kelompok masyarakat, yaitu Pokdarwis, kelompok sadar wisata, yang mempunyai tujuan yaitu menyadarkan masyarakat. Ada beberapa hal yang dilakukan teman-teman Pokdarwis yang memang fokus terkait dengan SDM. Nah, sejak saat itu BPDW dan Pokdarwis kebetulan masyarakat menunjuk orang yang sama, dari mulai ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian dari 2008 akhirnya kami mulai berproses, kemudian mengajak beberapa relasi untuk bekerja sama terkait dengan pengembangan SDM, mulai dari teman-teman akademisi, universitas, ataupun pendampingan dari dinas-dinas terkait. Nah, dari 2008 itu kami coba terus mengkonsep terkait dengan pengembangan pariwisata. Fokusnya adalah di community base atau pemberdayaan masyarakat. Nah, kami mulai mendapatkan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup terasa itu dari tahun 2012. Itu cukup banyak di tempat kami, dan paling banyak itu terjadi di 2014. Kami dalam 1 tahun bisa diangkat 325.000 wisatawan, dan itu terlalu banyak menurut kami karena akhirnya tidak terjadi keseimbangan, khususnya terkait dengan lingkungan. Banyaknya sampah, kemudian ada over capacity terkait dengan kapasitas pengunjung yang masuk di Gunung Api Purba. Baru di 2015 kami coba merubah konsep terkait dengan pengembangan pariwisata di Ngelanggeran. Kami kembalikan lagi ke rohnya ekowisata dan pemberdayaan masyarakat, sehingga di 2015 kami lebih dorong wisatawan untuk membeli paket-paket wisata yang kami sediakan. Nah, dari situ jumlah kunjungan alhamdulillah menurun, setiap tahun terus turun, tapi kabar baiknya adalah pendapatan masyarakat meningkat karena di sana terjadi length of stay. Jadi yang kalau biasanya wisatawan di Ngelanggeran itu hanya datang 1 jam, 2 jam, sejak 2015 mereka bisa tinggal di Ngelanggeran mulai dari half day, 1 day, bahkan sampai 1 minggu bisa tinggal di Ngelanggeran. Dan alhamdulillah sampai saat ini cukup banyak penghargaan yang bisa diterima masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata, baik pariwisata berkelanjutan, sustainable tourism, ataupun community based tourism. Bahkan di tahun 2021 oleh UNWTO kami diakui sebagai salah satu desa wisata terbaik di tingkat dunia waktu itu ya. Dan alhamdulillah kami bisa bertahan sampai sekarang. Jadi cukup lama sebenarnya, dari 2007 sampai saat ini kami bisa bertahan terkait pengembangan desa wisata. Gitu, Pak. Ya. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua itu, apa sih Pak bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan desa wisata Ngelanggeran? Kayak mungkin keraton, dari Pemda, atau dari Indonesia mungkin? Oke, terkait dengan perhatian pemerintah, memang masing-masing stakeholder ada
perbedaan peran ya. Contoh mulai dari Kementerian Pariwisata, mereka memang lebih fokus di awal-awal yang masuk ke program ke kami memang pelatihan-pelatihan lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau biasa disebut PMPM Pariwisata. Itu selama 3 tahun kami mendapatkan program dari Kementerian Pariwisata. Kemudian setelah itu Kementerian Pariwisata melibatkan kami selaku desa wisata di dalam kegiatan seperti promosi ya, baik di convention ataupun tabletop atau juga pengenalan pariwisata luar negeri. Nah, contoh di tahun 2019 itu kami juga diajak Kementerian Pariwisata ke Malaysia di Mata Fair untuk promosi terkait Ngelanggeran. Kemudian tim kami juga diajak seperti di Riyadh, Arab Saudi untuk promosi terkait pariwisata internasional juga. Jadi itu misalkan contoh program dari Kementerian Pariwisata. Kemudian kalau dari provinsi atau daerah istimewa Yogyakarta memang lebih banyak ke sarana prasarana ya. Jadi mereka memang cukup banyak program yang menyasar ke desa wisata ataupun ke kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Ngelanggeran. Contoh yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DIY, pembangunan embung itu secara keseluruhan memang melalui dana hibah gubernur, dari pembangunan embung, kemudian pembangunan sarana prasarana, aksesibilitas itu semua dana dari provinsi. Kemudian 2018 juga pengembangan amphitheater atau panggung terbuka itu semua juga merupakan dana hibah dari gubernur. Terus yang selanjutnya provinsi cukup banyak program seperti pembinaan homestay, fasilitasi di homestay, kayak rehab toilet, kemudian pemberian sarana prasarana untuk homestay. Oke. Terus untuk selanjutnya provinsi memang banyak juga memberikan event, Mbak, seperti Ngelanggeran Trail Run, Ngelanggeran Culture Festival, Festival Coklat itu cukup banyak dan menjadi perhatian bagi wisatawan datang ke Ngelanggeran itu. Kemudian kalau di kabupaten itu lebih banyak di event ya, jadi lebih banyak di event dan pemberian sarana khususnya adalah papan-papan petunjuk menuju ke destinasi. Nah gitu ya, kalau contoh-contoh event yang ada di Kabupaten Gunung Kidul seperti Geopark Naik Spekta, kemudian ada juga Ngelanggeran Run itu. Terus beberapa kegiatan promosi seperti farm trip, Mbak. Farm trip. Oh, farm trip. Farm trip. Jadi mereka membawa wisatawan atau travel agent untuk datang ke desa-desa, itu bukan hanya Ngelanggeran, untuk melihat secara langsung paket-paket wisata yang disediakan. Jadi seperti itu. Itu jadi peran pemerintahnya ya, Pak ya? Iya. Lalu bagaimana pemerintah membantu menyediakan infrastruktur seperti jalan atau keamanan atau fasilitas umum? Itu seperti yang Bapak bicarakan tadi ya, yang jelaskan tadi, termasuk embung tadi ya Pak ya? Iya. Lalu apakah ada program pemerintah yang spesifik untuk mendukung kapasitas SDM pengelola desa wisata, Pak? Iya. Terkait dengan program pemerintah, terkait dengan SDM jelas Mbak, pasti ada, baik misalkan pelatihan yang langsung ke kelompok masyarakat. Contoh tadi pelatihan untuk kapasitas homestay dari housekeeping, making bed itu, kemudian bahkan sampai ke sertifikasi, termasuk juga teman-teman pemandu wisata atau local guide yang ada di Ngelanggeran, mereka juga mendapatkan pelatihan, sertifikasi, bahkan sampai ke lisensi. Jadi itu sangat membantu terkait dengan kebutuhan dan bentuk pengakuan dari pekerjaan kami sebagai pengelola desa wisata. Gitu Pak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang yang pemerintah sudah berkontribusi dalam membangun desa wisata. Nah, lalu bagaimana koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten hingga provinsi dalam pengelolaan desa wisata, Pak? Ya, kalau terkait dengan koordinasi dari masing-masing stakeholder, khususnya pemerintah desa, karena masing-masing mempunyai peran yang sudah terplotting, terbagi-bagi. Saya rasa koordinasinya cukup
baik karena kami juga sering bertatap muka, koordinasi, rapat terkait dengan pengembangan di Ngelanggeran. Kebetulan juga Ngelanggeran saat ini kan dilalui jalur Tawangalang sebagai salah satu desa fokus pengembangan skala prioritas di DIY ya, jalur Tawangalang ini. Jadi bukan hanya Ngelanggeran tapi ada Desa Putat, ada di Ngalang, ada Ngororo, itu menjadi fokus pengembangan. Dan tentu secara program itu sudah disusun secara besar baik dari Bapeda, kemudian juga kalau di DIY tentu terkait dana is ya di Pani Radio itu sudah diatur dan disepakati terkait dengan tata kelola baik sarana prasarana ataupun kelembagaan yang ada di Ngelanggeran. Baik. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Bapak, kalau misalnya pemerintah juga berkontribusi, masyarakatnya juga alhamdulillah bergerak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kira-kira apa sih Pak tantangan yang pemerintah hadapi dalam mengendalikan dampak wisata terhadap lingkungan dan budaya lokal? Atau enggak tantangan yang dihadapi Desa Langgeran ini, Pak? Ya, kalau tantangan yang dihadapi kami selaku masyarakat dan pengelola, tentu kalau saat ini yang pertama adalah gempuran program ya. Jadi tantangannya itu justru meskipun ada koordinasi yang cukup baik, tapi kadang gempuran program dari pemerintah yang sifatnya adalah top down, program dari atas turun ke bawah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, itu kadang juga menjadi sebuah tantangan yang berat bagi kami, khususnya bagaimana untuk bisa mengarahkan dan membuat konsep pengembangan pariwisata itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mulai banyak investor atau pengembang yang melirik dan pengen mengembangkan Desa Ngelanggeran. Itu juga menjadi sebuah tantangan, sementara konsep yang diusung kami selaku pengelola dan pemerintah desa adalah community based, jadi lebih ke pemberdayaan masyarakat yang dimana seluruh kegiatan itu ya yang mengelola masyarakat. Nah, saat ini juga mulai banyak yang melirik karena mungkin secara value ya, secara nilai Ngelanggeran saat ini cukup baik sehingga bisa mengundang semua pihak untuk kayak, ya aku bagaimana bisa meninggalkan sebuah program atau proyek yang ada di sini kayak gitu. Terus secara internal tentu ada beberapa tantangan, salah satunya adalah pengembangan SDM yang bagaimana secara kualitas tamu yang kami layani itu semakin tinggi ya. Tentu diharapkan kemampuan teman-teman pengelola ataupun masyarakat di dalam melayani wisatawan itu ada standarisasi yang sama. Itu juga masih menjadi tantangan karena secara latar belakang pendidikan kami juga berbeda-beda. Kemudian terkait dengan bahasa, kemampuan bahasa asing itu juga masih cukup lemah di tingkat pengelola atau local guide yang disediakan. Yang ketiga terkait dengan internal adalah tantangan digitalisasi. Jadi pengembangan di Ngelanggeran meskipun sudah memulai program digitalisasi di tahun 2015, tapi itu juga menjadi sebuah tantangan bagaimana semua tim itu bisa memiliki kapasitas terkait dengan digitalisasi pengembangan desa wisata itu. Lalu, apakah pemerintah sudah memiliki strategi mitigasi resiko seperti bencana atau over capacity atau kerusakan alam gitu Pak, mitigasi dari pemerintah? Ya, terkait dengan mitigasi, alhamdulillah dukungan dari pemerintah cukup baik ya, karena beberapa tahun terakhir kami juga diikutkan di dalam pelatihan baik oleh Basarnas atau SAR DIY atau juga lembaga-lembaga mitigasi bencana yang lain kayak Tagana gitu. Kebetulan juga di Desa Ngelanggeran kan ada Kaltana, termasuk di Gunung Api Purba disediakan SAR Gunung Api Purba, dan teman-teman pelaku istilahnya yang masuk di kelompok Kaltana ataupun SAR itu mereka mendapatkan pelatihan terkait dengan penanggulangan risiko bencana ataupun penanganan kecelakaan, juga pemetaan kawasan yang rawan bencana. Dan dukungan juga dari pemerintah, contoh pemerintah desa, mereka juga membuatkan kami sign-sign yang itu bisa dimanfaatkan oleh wisatawan terkait akses, misalkan contoh jalur evakuasi, titik kumpul dan lain sebagainya. Nah, di tahun ini
kami juga bersama pemerintah desa sedang menyusun peta rawan bencana, di mana memang karena Gunung Api Purba itu kawasannya gunung, tentu pasti akan ada risiko bencana alam ya, tanah longsor atau mungkin angin. Nah itu sesuatu hal yang memang harus dipetakan, meskipun secara kejadian ya kita tidak tahu kapan bagaimana itu terjadi, tapi yang jelas mitigasi bencana itu insya Allah selalu dilakukan oleh teman-teman. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya adalah mungkin adakah dari pihak kampus ataupun peneliti yang ikut terlibat dalam kegiatan pengembangan desa wisata Ngelanggeran ini sendiri, Pak? Iya, terkait kerjasama dengan akademisi memang cukup banyak Mas, karena teman-teman akademisi atau universitas mereka lah yang punya pengetahuan, knowledge terkait dengan pengembangan kepariwisataan ataupun beberapa kemampuan yang lain. Sehingga kerjasama ini sangat kami perlukan. Contoh kampus yang memang bekerja sama dengan kami, yang pertama misalkan ada UIN terkait dengan biologi. Mereka mendampingi kami terkait dengan penelitian, berapa ada habitat apa saja, tanaman apa saja, itu mereka melakukan pemetaan di sini dan itu di-share kepada pengelola, sehingga kami punya kemampuan atau tahu apa saja yang harus kami jaga dan kami lindungi di sini. Kemudian contoh misalkan dengan teman-teman ada Sanata Dharma misalkan di awal-awal dulu terkait dengan pelatihan bahasa Inggris, kemudian terkait dengan UNJ, sampai sekarang kami masih bekerja sama terkait dengan UNJ hubungan internasional. Jadi biasanya sering ada mahasiswa asing pertukaran pelajar. Nah itu dibawa ke desa-desa terkait dengan pertukaran budaya. Mereka mengajari kami bahasa Inggris, kami juga mengajari mereka terkait dengan budaya Ngelanggeran itu sendiri. Kemudian juga dengan teman-teman universitas yang lain ya, seperti misalkan ya UGM terkait dengan kepariwisataan. Contoh kayak dulu di awal-awal ya kayak Puspar UGM kayak gitu juga. Terus UPN yang geologi. Nah sampai sekarang kami juga cukup berhubungan baik dengan teman-teman dosen atau prof yang ada di UPN terkait dengan kegeologian. Jadi kami belajar cukup banyak terkait dengan jenis-jenis batuan, bagaimana proses Ngelanggeran itu terjadi. Itu kalau kami tidak dapat ilmu dari teman-teman akademisi, kami juga sangat terbatas secara kapasitas kemampuan kami itu. Lalu untuk program seperti KKN ataupun magang itu di Desa Ngelanggeran ini ada nggak sih Pak? Ya, kalau magang KKN jelas ada Mas. Kebetulan khususnya kalau untuk magang kami memang ada pola kerjasama yang sudah kami sepakati dengan beberapa kampus. Contoh dari luar Jawa itu dengan Polnes, Politeknik Negeri Samarinda, itu kesepakatan mengirim mahasiswa magang di sini setiap tahunnya. Kemudian kalau di Jawa Timur ada UNMER, Universitas Merdeka Malang, ada juga Universitas Jember yang sudah ada kesepakatan. Bahkan ini sudah tahun keempat untuk selalu mengirim mahasiswanya ke sini untuk magang. Kemudian kalau di Jakarta itu dengan UP, Universitas Pancasila, dan yang terbaru di Sumatera Universitas Padang Panjang ya, itu yang ada di Sumatera Barat. Itu untuk program magang. Kalau terkait KKN kami sebenarnya juga sangat menerima program KKN, tapi kan kebanyakan kalau KKN masuknya ke pemerintah desa ya. Tapi ketika ada program kepariwisataan terkait dengan mahasiswa KKN, kami memang selalu mengarahkan program itu sesuai sasaran dan kebutuhan masyarakat. Kadang-kadang kan kalau program KKN itu mereka sudah bawa program dan kadang program selesai itu tidak bisa diterapkan oleh masyarakat. Nah itu yang sebenarnya tidak kami inginkan. Sebisa mungkin program yang masuk di Ngelanggeran itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga ilmu yang diberikan itu bisa diterapkan dan benar-benar bermanfaat kayak gitu.
Tadi kan dari pihak kampus maupun akademisi lain kan udah banyak yang ikut kontribusi di Ngelanggeran ini ya Pak. Terus kalau bentuk dari misal kayak pelatihan gitu apa aja Pak yang udah dilakuin Pak? Dari kampus ya. Kalau dari kampus ya cukup banyak sebenarnya. Mulai dari pelatihan bahasa, ada yang melatih kami bahasa Inggris, ada yang melatih kami bahasa Prancis, ada yang ngasih kami pelatihan bahasa Jepang, ada yang ngasih kami pelatihan bahasa Mandarin. Kemudian terkait pembuatan master plan kayak UGM Teknik Sipil kemarin, kami juga ada program pengabdian terkait dengan pembuatan master plan kawasan Kampung Pitu misalkan. Kemudian ada juga beberapa program sertifikasi dan lisensi kayak 3 tahun yang lalu itu dengan AMTA kami juga mengirim 12 atau 10 orang waktu itu terkait dengan sertifikasi keahlian kepemanduan pariwisata. Itu jadi cukup banyak memang program yang masuk terkait dengan peningkatan kapasitas SDM. Baik Bapak, lalu kan dari pihak-pihak akademisi tadi itu mungkin ada rekomendasi untuk kemajuan dan peningkatan desa wisata Ngelanggeran itu sendiri mungkin Pak? Ya, terkait dengan peningkatan yang bisa dilakukan teman-teman akademisi sebisa mungkin harapan kami adalah program-program pengabdian masyarakat itu harus sustain, harus berkelanjutan. Jadi kadang program dari kampus itu hanya 2 hari selesai. Itu saya rasa cukup susah diterapkan oleh masyarakat. Jadi harapan kami yang ada di desa-desa ketika ada program pengabdian masyarakat, meskipun misalkan contoh angkatan sampean itu hanya 40 hari misalkan. Nah, harapannya nanti akan dilanjutkan adik seniornya dan itu melanjutkan program itu. Jadi program itu akan berkelanjutan dan betul-betul bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang bisa dilakukan teman-teman akademisi untuk ke desa, karena contoh semakin tinggi hal yang diraih atau dicapai sebuah desa, itu mereka juga akan membutuhkan hal yang semakin banyak. Jadi bukan kalau sudah tinggi prestasinya atau sudah banyak prestasinya dia sudah nggak butuh apa-apa. Salah. Jadi semakin tinggi justru itu semakin banyak hal yang harus ditata, harus disiapkan, karena itu bentuk bukti iya betul-betul desa itu layak mendapatkan itu. Jangan sampai sudah dapat prestasi justru dilupakan, tidak didampingi. Nah, mereka akan terlena, kadang akan terlena dan mereka stop. Oke, saya sudah puas dengan seperti ini, tapi kadang kan itu justru akan menjadi sebuah bumerang di suatu desa ketika kita merasa kita nyaman di zona ini itu. Jadi justru dengan teman-teman akademisi banyak hal yang bisa dilakukan, baik dari pembinaan, pelatihan, sertifikasi, ataupun program-program pengabdian masyarakat atau program dari Dikti itu juga masih bisa dilakukan di contoh di baik di Ngelanggeran ataupun di desa sekitar Ngelanggeran itu. Lalu UMKM apa aja sih Pak yang ada di desa wisata Ngelanggeran ini Pak? Ya, terkait UMKM kami ada beberapa contoh yang memang cukup berkembang pesat adalah Gria Coklat Ngelanggeran. Mereka lebih ke pemberdayaan perempuan, anggotanya ada 11 aktif. Kemudian ketika peak season mereka juga bisa mendatangkan ibu-ibu yang lain untuk membantu di produksi. Dan Gria Coklat memang fokus di penjualan produk coklat. Kemudian ada juga Gria Bubuk, itu yang mensupport produksi Gria coklatnya. Jadi di Gria Bubuk memang fokus mengolah coklat fermentasi menjadi bubuk coklat. Terus ada juga Gria Batik. Nah, mereka fokusnya di batik ya, baik batik kain, batik kayu atau batik topeng, itu di fokusnya di sana, dan memang lebih banyak jualannya ke paket wisata edukasi terkait batik. Kemudian ada juga kami pengolahan susu kambing etawa, itu di UMKM Maju Mapan. Kemudian ada pengolahan susu itu bukan hanya menjadi bubuk ya, tapi menjadi es krim, menjadi permen, menjadi sabun susu kambing kayak gitu. Jadi cukup banyak produk turunan dari susu kambing. Kemudian ada juga kelompok ternak kambing,
baik Etawa ataupun Savera atau Sanen itu di Purbaya, ada juga yang di Gunung Budak, kemudian ada juga di dusun-dusun yang lain. Terus terkait dengan Gria Eco Spa atau Spa Purba Ayu itu juga terkait ya terapis. Jadi paket yang dilakukan di sana ya terkait dengan spa, baik hanya body spa ataupun tangan ataupun kaki, itu teman-teman juga pemberdayaan perempuan di sana kayak gitu. Kalau tadi kan kerjasama dengan pemerintah tuh udah cukup banyak ya Pak. Kalau dari kerjasama antara pihak Desa Wisata Ngelanggeran dengan pihak swasta itu udah ada belum sih Pak? Ya, pola kerjasama yang kami lakukan sebenarnya memang bukan hanya dengan pemerintah ataupun akademisi. Kami juga bekerja sama kayak dengan BUMN. Misalkan ada beberapa BUMN yang bekerja sama dengan kami. Misalkan ada Pertamina, kemudian juga ada BNI, beberapa bank yang lain, Mandiri kayak gitu. Terus ada juga Bank Indonesia yang terlibat di dalam pengembangan desa, dan memang teman-teman BUMN itu juga sifatnya hibah, ya, jadi CSR itu. Kemudian kalau teman-teman swasta lebih banyak ke pemasaran ya, membantu kami di pemasaran kayak di homestay itu biasanya teman-teman swasta, kan ada Traveloka, Peggy, kemudian beberapa pihak yang lain itu juga terkait dengan promosi pemasaran di homestay. Kemudian juga ada juga NGO ya, di Ngelanggeran itu bekerjasama dengan NGO, salah satunya ada Indekon, Jaringan Ekowisata Nasional. Itu kami lebih ke penataan kelembagaan. Jadi kami bekerja sama ataupun berrelasi dengan Indekon dari tahun 2011. Jadi cukup lama kami bekerja sama dengan mereka. Itu Mas. Kalau selama Desa Wisata Ngelanggeran ini berdiri dan berjalan tuh, dukungan yang biasa diberikan sama pelaku bisnis, misalnya sponsorship atau promosi ataupun penyediaan fasilitas tuh apa aja Pak? Sebenarnya sangat kompleks ya, karena kami menerima banyak program dari berbagai pihak, dan sekali lagi pengembangan programnya ya bervariasi, mulai dari ya promosi, pengembangan sarana prasarana, fasilitas, dukungan ke UMKM, ke kelompok-kelompok masyarakat. Itu alhamdulillah berjalan cukup baik, dan sekali lagi memang desa itu atau sebuah kawasan tidak akan pernah berhenti di situ ya, jadi masih membutuhkan berbagai uluran program baik dari tadi pemerintah, swasta, BUMN ataupun beberapa pihak yang lain itu Mas. Tadi kan UMKM yang ada di Ngelanggeran udah cukup banyak ya Pak. Yeah. Nah itu bagaimana sih Desa Wisata Ngelanggeran ini memastikan produk UMKM tetap berkualitas dan sesuai dengan standar buat wisatawan Pak? Ya, terkait dengan standarisasi produk, memang sekali lagi teman-teman sudah mendapatkan sertifikasi keahlian, termasuk di terapisnya teman-teman di EcoSpa, mereka juga sudah tersertifikasi keahlian terapis. Kemudian terkait dengan produk makanan, alhamdulillah kami sudah melengkapi seluruh perizinan mulai dari PERT, Badan POM Halal, kemudian MD atau makanan dalam, sehingga secara kualitas produksi memang bisa dijamin ya. Kemudian secara berkala pun teman-teman baik dari Badan POM itu juga selalu mengecek bagaimana sistem produksi yang terjadi di masing-masing kelompok masyarakat gitu. Lalu tantangan yang dihadapi UMKM di Desa Ngelanggeran ini apa saja Bapak? Kalau tantangan tentu beberapa UMKM berbeda-beda ya. Kalau Gria Coklat, alhamdulillah kalau di titik saat ini kendalanya tidak begitu banyak, karena secara produksi dan kapasitas penjualan saya rasa sudah cukup baik, dan lebih ke inovasi produk, kemudian bagaimana membuat desain
terkait pengemasan produk, karena latar belakang ibu-ibu di sana ya juga bukan tim IT, desain grafis, bukan, lebih ke ibu-ibu rumah tangga. Jadi itu menjadi sebuah kendala khususnya di sana. Juga yang ketiga terkait dengan akuntansi ya, manajemen akuntansi, keuangan itu juga masih harus diperhatikan terkait dengan UMKM di sana. Kemudian ada beberapa UMKM yang punya kendala seperti produksi, kemudian bagaimana di batik itu misalkan ya kendalanya di produksi. Kemudian peralatan itu juga masih menjadi kendala, termasuk desain terkait dengan motif-motif batik apa segala macam. Kalau kayak di spa memang kendalanya lebih ke promosi, karena jarang banget atau bahkan image dari nama spa itu sendiri kadang orang menafsirkan macam-macam itu. Jadi itu masih menjadi sebuah kendala, dan salah satu UMKM yang belum begitu maksimal berkembang di Ngelanggeran adalah Eco Spa itu sendiri itu. Lalu sudah adakah kolaborasi antara pihak Desa Wisata Ngelanggeran dengan Biro Perjalanan ataupun platform online travel agent atau OTA Bapak? Kalau terkait dengan travel agent, kami juga ada beberapa kerjasama ya Mas, baik travel agent internasional ataupun yang nasional. Ada beberapa juga yang di luar pulau, istilahnya kayak teman-teman Bali itu, mereka juga bekerja sama dengan kami terkait dengan wisatawan asing. Jadi kami lebih ke sana. Kemudian kalau yang travel agent di tingkat nasional ya mereka biasanya lebih ke sekolah-sekolah internasional ataupun sekolah-sekolah swasta untuk program live in kayak gitu. Mereka tinggal di Ngelanggeran. Jadi memang kerjasama dengan tour operator itu harus dilakukan oleh kami itu untuk mempercepat ya promosi, juga mendatangkan jumlah wisatawan. Selanjutnya adalah mengenai bagaimana tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan Desa Ngelanggeran ini, Bapak. Apa Mas jumlah Partisipasi masyarakat? Kalau partisipasi masyarakat ya tentu seperti yang saya ceritakan di awal tadi ya, partisipasinya alhamdulillah sampai saat ini sangat baik, karena mereka mau terlibat secara langsung pengembangan desa wisata. Entah ada yang di tiketing, ada di manajemen, ada yang di guiding, ada yang di petugas parkir, mungkin ada di petugas maintenance. Kemudian di masyarakat mereka ya sangat terlibat aktif, baik di homestay, UMKM, kuliner, kelompok pedagang, kelompok shuttle, sarana transportasi, bahkan yang tidak terlibat secara langsung masyarakat kayak menyediakan restoran, warung, jualan bensin, warung kelontong dan lain sebagainya, itu sangat baik ya tingkat partisipasi masyarakatnya. Pertanyaan selanjutnya, Bapak, adakah bentuk kerjasama antara pihak pengelola Desa Wisata Ngelanggeran itu sendiri dengan pihak swasta, Bapak? Dijawab Mas. Oh ya, terkait dengan kerjasama pihak swasta jelas ada ya, tapi mereka memang lebih fokus ke dalam pemasaran. Jadi contohnya pihak swasta ya kayak Traveloka, mungkin Pagi yang mereka lebih fokus ke pemasaran homestay, pengenalan homestay. Jadi mereka membantu masyarakat di sini terkait dengan fokus di homestay. Terus ya selain swasta sebenarnya kayak tadi BUMN, ada NGO yang terlibat di dalam pengembangan ataupun penataan kawasan yang ada di Ngelanggeran. Lalu setelah adanya Desa Wisata Ngelanggeran ini, adakah perubahan sosial ataupun ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat, Bapak? Iya, tentu dengan adanya pariwisata itu akan berdampak ke sosial ekonomi masyarakat ya. Contoh, kalau secara sosial, bagaimana masyarakat yang dulu banyak merantau bekerja di luar desa, mereka sekarang alhamdulillah dengan bangga mau tinggal di desa, terlibat terkait dengan pengembangan desa wisata secara langsung. Kemudian secara sosial juga itu mendorong tingkat kerukunan, partisipasi masyarakat terkait dengan kegiatan pariwisata yang sangat aktif. Kemudian terkait dampak ekonomi ya
tentu berdampak ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung di masyarakat. Contoh yang terlibat secara langsung atau dampak langsung ya mereka yang akan terlibat aktif, entah yang tadi jadi petugas parkir, guiding, di manajemen ataupun di tiketing. Mereka yang terlibat kayak di pengembangan homestay, kuliner, sarana transportasi, di UMKM, mereka tentu akan mendapatkan nilai ekonomi yang secara langsung. Nah, yang secara tidak langsung tentu adalah pembagian atau distribusi nilai ekonomi yang kami dapatkan selaku pengelola dari tiket masuk ataupun paket wisata, itu memang kami salurkan atau kami berikan lagi kepada masyarakat melalui kas-kas ataupun melalui pembagian persentase kepada pemerintah ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, Afda. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana peran media digital seperti Instagram, TikTok, atau website dalam mempromosikan desa wisata Ngelanggeran ini? Ya, kalau terkait dengan promosi terkait dengan digitalisasi, memang kami gunakan metode secara offline dan online ya Mbak. Kalau secara offline kami masih pakai brosur, leaflet, itu juga masih kami lakukan. Kemudian kalau secara media sosial, alhamdulillah teman-teman di Ngelanggeran itu kan punya tim digital marketing ya, yang ada 6 orang di sana. Mereka fokus di medsos kayak Instagram, masih Facebook juga, kemudian ada yang di TikTok, kemudian juga ada yang di YouTube. Jadi teman-teman di dalam pengembangan ataupun promosi desa wisata melalui platform-platform yang memang disiapkan dan dibuat oleh teman-teman itu sendiri. Selanjutnya, media seperti apa yang paling berpengaruh dalam membentuk citra desa wisata Ngelanggeran? Mungkin yang menjadi promosi utama itu yang paling unggul di media apa Pak? Atau TikTok atau Instagram? Kalau di tahun ini saya rasa TikTok ya. Di tahun ini booming TikTok itu sangat tinggi dan itu sangat berpengaruh mengundang wisatawan khususnya trekking ya. Karena di tahun ini juga baru hits terkait dengan wellness tourism, orang seneng tiba-tiba seneng trekking, tiba-tiba seneng naik gunung, itu juga cukup berpengaruh. Dan TikTok bisa live itu juga memberikan dampak yang cukup positif terkait dengan jumlah kunjungan wisata khusus di tahun ini. Kalau yang secara umum saya rasa masih ke Instagram ya, masih ke Instagram itu menjadi sebuah media pemasaran yang sangat baik khususnya untuk pariwisata nasional ya. Tapi kalau untuk internasional mereka lebih ke website. Jadi kalau pariwisata internasional, wisatawan asing itu mereka tidak begitu banyak mengakses ke medsos. Jadi kami masih menyediakan website untuk ya desa wisata Ngelanggeran ini. Baik Bapak, kan tadi sudah Bapak jelaskan mengenai program 5 Pentahelix. Nah, apa harapan Bapak terhadap kontribusi masing-masing dari 5 pilar tersebut dalam 5 tahun atau 10 tahun mendatang bagi desa wisata Ngelanggeran ini? Harapannya dalam ke depan. Kalau harapan ke depan tentu pengembangan pariwisata di Ngelanggeran lebih maksimal terkait dengan penataan kawasan. Karena saat ini mungkin ada beberapa kelompok masyarakat yang berada di zona nyaman dan harapan kami kegiatan pengembangan itu jauh lebih pesat lagi ke depan, mulai dari penataan kawasan, tata lingkungan, pengolahan sampah, kemudian pembuatan master plan di masing-masing zona kawasan itu lebih tertata. Karena memang di awal pengembangan Ngelanggeran itu secara otodidak dan hanya berjalan gitu aja tanpa adanya rancangan yang maksimal. Harapan kami ke depan jauh lebih tertata, terkonsep dengan baik. Kemudian juga terkait dengan pariwisata berkelanjutan, bagaimana masyarakat tidak melupakan terkait dengan unsur konservasi, menjaga warisan bumi, menanam pohon,
hemat air dan lain sebagainya. Ini sebagai konsep-konsep pariwisata berkelanjutan. Saya rasa itu Mbak, dan sekali lagi harapan banyaknya sinergi kerjasama dengan berbagai pihak itu terus berjalan terkait dengan pengembangan desa wisata Ngelanggeran. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan kami pada hari ini. Kami harap dengan jawaban tersebut dapat menambah wawasan kami tentang desa ini, tentang Pentahelix terutama. Dan kami berharap semoga di tahun-tahun berikutnya dan 10 tahun mendatang desa Ngelanggeran ini menjadi lebih maju ya Pak ya. Baik, kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.